Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 180511069. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon, tepatnya di kelas kedua Teknik Informatika kelas karyawan semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma dan flowchart. Sebelumnya, kita akan mereview dulu tentang apa itu algoritma, apa itu flowchart di PowerPoint yang saya buat berikut ini. Cek itu. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Desain, Analisis, dan Algoritma. Tentunya algoritma tidak jauh berbeda tentang logika juga. Maka dari itu kita akan membahas tentang logika algoritma juga. Yang pertama saya akan membahas algoritma dulu. Mereview materi-materi algoritma, yaitu konsep logika dan konsep algoritma, ciri-ciri algoritma. Langsung saja, konsep dasar algoritma. Pengertiannya yaitu secara etimologis, kata logika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni kata logos. Kemudian membentuk kata logikus, yang artinya suatu pertimbangan akal pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa. Sedangkan kata algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan suatu permasalahan atau persoalan, yaitu untuk memperoleh luaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Kesimpulannya yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis oleh setiap orang. Setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan sendiri. Maka dari itu, carilah algoritma yang paling efisien dan paling cepat. Setiap orang bisa melakukan hal tersebut. Pengertian dari logika. Algoritma tentunya sangat lekat dengan logika. Logika adalah kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang kemudian menghasilkan kebenaran, yang tentunya dapat diterima oleh akal juga. Logika juga sering kali dihubungkan dengan kecerdasan, di mana seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut pribadi yang cerdas. Selain itu, logika juga identik dengan masuk akal dan penalaran. Sementara penalaran itu adalah salah satu bentuk pemikiran, dan pemikiran adalah pengetahuan tidak langsung yang didasarkan pada pernyataan mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat bisa berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pengertian algoritma secara mendasar. Pada dasarnya, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang dituliskan secara berurutan. Pada dasarnya, algoritma adalah mempunyai satu tujuan, yaitu menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Jika ditulis secara tidak berurutan, maka akan sedikit terhambat menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ada dua cara untuk menuliskan suatu algoritma. Yang pertama, ada cara procedure code, dan yang kedua ada cara flowchart. Di sini saya akan mengambil contoh sederhana, yaitu cara mengambil uang di mesin ATM. Hal yang pertama kali akan saya lakukan yaitu pergi ke ATM. Tentunya kita harus mempunyai kartu ATM. Dan yang kedua, kita memasukkan
kartu ATM tersebut ke dalam mesin ATM. Yang ketiga, memilih bahasa yang akan digunakan. Di situ ada pilihan dua bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, kita disuruh memasukkan kode PIN. Setiap kartu ATM memiliki kode PIN masing-masing yang tentunya tidak diketahui semua orang. Yang kelima, kita diperintahkan untuk memilih jenis transaksi. Di sini karena kasus saya mengambil uang di ATM, maka kita memilih tarik tunai. Dan yang keenam, kita disuruh untuk mengetik nominal jumlah uang yang akan diambil. Dan yang ketujuh, kita bisa mengambil stroke dan mengambil kartu ATM tersebut dari mesin ATM keluar. Begitulah cara sederhana cara mengambil uang di mesin ATM. Algoritma memiliki dua cara penulisan. Yang pertama, cara penulisan menggunakan algoritma biasa, yaitu algoritma dari bentuk tulisan biasanya ditulis menggunakan bahasa sehari-hari atau procedure code. Algoritma yang sederhana biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, cara penulisan menggunakan procedure code. Procedure code adalah cara menulisan algoritma yang dimana procedure code ini sudah hampir seperti kode programnya sendiri. Contoh, Pascal, C, C++, Java, NetBeans, dan lain sebagainya. Contoh algoritma yang menggunakan procedure code. Di sini saya mengambil kasus yang sama, yaitu cara mengambil uang di ATM. Ada beberapa perbedaan dari perintah-perintah dari algoritma biasa dengan algoritma procedure code. Berikut perbedaan antara algoritma biasa dan algoritma procedure code. Ini adalah algoritma biasa yang sudah saya jelaskan di atas, sama. Dan algoritma procedure code dengan kasus yang sama, yaitu cara mengambil uang di mesin ATM. Agak sedikit berbeda. Perhatikan. Sifat-sifat algoritma. Ada berapa sih sifat algoritma? Yang pertama, yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Flowchart. Kita masuk ke pembahasan flowchart. Apa itu flowchart? Sama saja dengan gambar. Pengertian flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggunakan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart digunakan sebagai alat bantu atau dokumentasi dalam sebuah program. Di sini saya akan memberikan contoh dengan tema yang sama, yaitu cara mengambil uang di dalam mesin ATM. Pertama yang harus kita tuliskan yaitu start. Selalu didahulukan dengan start. Flowchart apapun. Lanjut, kita langsung memasukkan kartu ATM kita ke dalam mesin ATM. Lalu kita disuruh memilih bahasa. Di situ ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih aja bahasa Indonesia. Lalu kita disuruh memasukkan kode PIN sebanyak 6 digit. Ketika kamu salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, maka ATM kamu akan
otomatis terblokir dari ATM tersebut. Maka harus cepat-cepat hubungi ATM terdekat. Selanjutnya, ketika kamu sudah memasukkan kode PIN ATM, kita disuruh untuk memilih jenis transaksi apa yang akan kita lakukan. Di sini kita akan mengambil uang dari mesin ATM ke luar. Maka kita memilih tarik tunai. Ya. Nah, ketika sudah memilih tarik tunai, kita akan masuk memilih nominal berapa yang akan kita masukkan, yang akan kita tarik keluar. Di sini ada kelipatan 50.000 dan kelipatan 100.000. Uang yang dicetak sesuai dengan pecahan 50.000 sebanyak N, jika 100.000 sebanyak N. Setelah mengetikkan nominal, kita bisa langsung ambil uang dan langsung akan mendapat notifikasi apakah Anda ingin melakukan transaksi lainnya. Jika kamu memilih yes, kamu akan diantar kembali ke pilihan jenis transaksi. Jika kamu memilih no, kamu akan otomatis mencetak kartu dan otomatis kartu kamu akan keluar dari mesin ATM tersebut. Lalu selesai. Ciri-ciri algoritma adalah algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Yang kelima, algoritma harus efektif, di mana setiap langkahnya harus sederhana, sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.